bahasa merupakan identitas vital suatu bangsa. Nah, di Indonesia sendiri, bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam mempersatu bangsa. Namun seiring berjalannya waktu, telah muncul yang namanya dinamika, munculnya bahasa-bahasa gaul, bahasa baru yang terjadi di lingkungan sekitar. Dalam pembuatan proyek ini, saya tidak sendiri. Saya dibantu oleh tim kami, kelompok 9, yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya, Giri Manogi Pasaribu dengan NIM AF267. Kemudian ada teman saya itu Nah, oleh karena itu, di sini kami akan menampilkan beberapa hasil wawancara kami dengan generasi-generasi muda yang ada di lingkungan sekitar. Gimana pendapat mereka? Saksikan. Perkenalkan, nama saya Kriston Lubis. Maksudnya dari fakultas dan prodi apa? Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi. Lalu masnya dari angkatan berapa? Saya kebetulan dari angkatan 2022. Sekarang berapa usianya? Usianya itu 20 tahun. Perkenalkan, nama saya Oja Alivia. Saya dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Saya dari angkatan 2021. Oke, untuk umurnya 21 tahun. Lagi dari fakultas sama kayak Mas. Pertanian. Prodinya juga sama, Agroekotek. Angkatan 2022. Usia Mas berapa ya? Usia sekarang mau 22. Halo, perkenalkan nama aku Elaya Skandina dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroekoteknologi, angkatan 22. Kalau boleh tahu sekarang usianya berapa, Kak? Usia aku sekarang 20 tahun. Nama aku Dibat Susan Batubara dari Fakultas Vokasi. Oke, prodinya Amas. Prodi Keuangan Perbankan. Oke, prodi. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, angkatan 2023, dan umur saya 21 tahun. Bahasa gaul kalangan generasi muda saat ini ya cukup menarik, karena bisa saja dipakai sebagai bahasa sehari-hari dan lebih santai. Akan tetapi penggunaannya juga harus melihat situasi dan kondisi yang tepat. Kalau menurutku sebenarnya memudahkan, tapi makin kesini kayak makin berlebihan penggunaan bahasa gaul ini. Makin lagi yang digabung-gabungkan dengan bahasa Inggris yang cocok lah digunakan. Terus orang mengerti juga berarti ya? Iya. Menurut aku penggunaan bahasa gaul di kalangan muda saat ini itu sangat wajar. Namun harus bijak sesuai tempat dan tujuannya sih. Kalau menurut saya tuh penggunaan bahasa gaul itu menurut saya itu boleh-boleh saja. Karena kan kita menggunakan bahasa gaul itu biar kita tidak terlalu kaku dengan orang ya. Bicara dengan orang itu biar tidak terlalu formal gitu lah. Biar asik gitu. Jadi kita harus tahu waktu, tahu tempat untuk menggunakan bahasa gaul itu. Menurut saya bahasa gaul di kalangan muda saat ini itu udah jadi makanan sehari-hari ya. Sudah banyak anak-anak, mulai dari anak kecil sampai ya yang dewasa itu sudah pakai bahasa-bahasa gaul. Dan bahasa gaul sekarang itu sudah sangat bervariatif adanya. Penggunaan bahasa gaul di kalangan anak muda sekarang ini semakin banyak yang digunakan karena untuk menjalin sebuah pertemanan atau buat percakapan menjadi lebih menarik, itu anak generasi muda sekarang banyak menggunakan bahasa gaul. Dan ini juga dipengaruhi dari media sosial yang terbawa ke dunia nyata. Ya, menurut saya bahasa gaul itu sangat mempengaruhi kemampuan dalam berbahasa formal. Karena sekarang biasanya orang yang ngomong formal itu ada campurannya juga dengan bahasa gaul kan, jadi bahasanya bercampur-campur gitu. Dan anak-anak sekarang kalau misalnya mau bicara secara bahasa formal dan baku pasti agak banyak yang kesulitan juga ya, karena Itu iya, karena penggunaan bahasa gaul itu dapat mempengaruhi bahasa formal karena terlalu sering digunakan sehingga dapat membuat ketidakterampilan dalam menyusun kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bisa mempengaruhi dalam berbahasa formal karena penggunaan bahasa gaul ini yang semakin banyak digunakan, di mana anak zaman sekarang ini semakin mengeneralisasi penggunaan bahasa gaul ini yang membuat bahasa kesatuan kita itu bahasa Indonesia jadi semakin terkikis, begitu juga bahasa-bahasa daerah. Menurut saya ya mempengaruhi kalau penggunaannya tidak digunakan dalam situasi yang tepat.
Untuk dampak positif dari penggunaan bahasa gaul di anak muda ini yaitu membuat percakapan menjadi lebih menarik. Untuk dampak negatifnya yaitu kita mulai melupakan bahasa-bahasa daerah kita ataupun bahasa Indonesia kita. Positifnya kita bisa berkomunikasi lebih santai. Kalau negatifnya itu kita jadi kehilangan bahasa Indonesia yang murni. Menurut aku dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan keakraban terhadap teman sebaya, namun memiliki dampak negatif juga seperti memiliki potensi salah paham antar generasi yang menimbulkan kesenjangan komunikasi. Menurut saya dampak positifnya itu bahasa jadi semakin banyak. Jadi kosakata baru itu jadi bervariatif. Namun untuk dampak negatifnya itu penurunan kemampuan berbahasa formal bisa di kalangan pendidikan atau kalangan kerja. Dampak negatifnya itu mungkin ini kita akan jika kita salah dalam pemilihan kata dalam bahasa gaul itu mungkin hidup kita akan mendapat dampak negatifnya. Kita mungkin bisa miskom dengan orang karena kita kan itu salah pemilihan dalam kata bahasa gaul yang mengarah ke kata-kata yang jelek. Baik, itu merupakan hasil cuplikan dari proses wawancara kami. Memang kalau kita melihat dari hasil wawancara, hasil video, ada yang berpihak negatif, ada pun yang berpihak positif. Tapi dari hasil wawancara itu bisa kami simpulkan bahwa selalu ada negatif dan positif dalam penggunaan bahasa gaul. Tetapi kembali lagi kepada kita dalam menggunakan bahasa tersebut. Kita harus mengetahui di mana kita letakkan bahasa-bahasa gaul tersebut agar tidak menjadi masalah ke depannya. Jadi bijaklah dalam berbahasa gaul. Dan jangan lupa boleh berbahasa gaul, tapi bahasa nasionalisme harus tetap dipertahankan dan dipelajari. Sekian dan terima kasih.